Baik, selamat malam pada saat video ini dibuat. Jadi di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan video tentang resusitasi cairan. Jadi di mana ini berhubungan dengan kepanitraan klinik madya di RSUP Sanglah di bagian anestesi. Baik, di sini pertama untuk pendahuluan, di mana cairan dan elektrolit di dalam tubuh itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi, di mana komposisi cairan dan elektrolit di dalam tubuh itu sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan serta fungsi organ vital dapat dipertahankan. Serta apabila terjadi gangguan keseimbangan, baik itu cairan ataupun elektrolit, maka akan memberikan pengaruh pada organ atau pada keseimbangan tubuh lainnya. Nah, pada gangguan keseimbangan cairan ini dan juga elektrolit dalam tubuh dapat terjadi pada keadaan diare, muntah-muntah, sindrom malabsorpsi, ekskresi keringat yang berlebihan pada kulit, pengeluaran cairan yang tidak disadari atau invisible water loss secara berlebihan biasanya pada paru-paru, ada juga pendarahan atau berkurangnya kemampuan pada ginjal dalam mengatur keseimbangan cairan dan juga elektrolit dalam tubuh. Nah, dalam keadaan tersebut, maka pasien perlu diberikan terapi cairan agar volume cairan tubuh yang hilang dapat segera digantikan. Nah, untuk terapi cairan itu sendiri, itu merupakan terapi yang sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan pasien dalam kondisi kritis. Nah, di mana selain dapat mengganti cairan yang hilang, terapi cairan juga dapat dilakukan untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Jadi itu untuk mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi syok, dan juga mengatasi kelainan akibat terapi lainnya. Nah, untuk administrasi terapi cairan itu sendiri biasanya melalui intravena merupakan salah satu rute terapi yang paling umum dan penting dalam pengobatan pasien bedah medis dan juga pasien dalam kondisi sakit kritis. Nah, untuk komposisi dan distribusi cairan tubuh itu, jadi cairan tubuh itu dalam tubuh manusia dibagi dua, ada cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler. Di mana cairan intraseluler itu merupakan cairan yang terkandung di dalam sel, kemudian juga cairan intraseluler itu berjumlah sekitar 40% dari berat badan. Nah, pada cairan intraseluler itu memiliki ion kalium dan juga fosfat dalam jumlah yang sangat besar, di mana juga ada ion magnesium dan sulfat dalam jumlah sedang, serta jumlah kecil dalam ion klorida dan juga natrium. Nah, untuk cairan ekstraseluler sendiri, itu biasanya dia menurun seiring bertambahnya usia, yaitu sampai sepertiga dari volume total pada orang dewasa. Nah, untuk cairan ekstraseluler sendiri, itu terbagi dalam cairan interstitial dan juga cairan intravaskuler. Jadi di mana cairan interstitial itu merupakan cairan yang mengelilingi sel dan termasuk cairan yang terkandung di antara rongga tubuh seperti contohnya cerebrospinal, ada perikardial, contohnya pleura yaitu pembungkus paru-paru, sendi sinovial, ada intraokular dan juga sekresi pada saluran pencernaan. Nah, untuk terapi cairan sendiri, di mana merupakan salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Jadi dalam langkah-langkah resusitasi ada juga langkah D atau dalam kelanjutannya adalah drug dan juga fluid treatment. Jadi di mana dalam bantuan hidup lanjut merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah lainnya. Tindakan ini juga seringkali merupakan suatu langkah yang bisa dikatakan life saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti dehidrasi karena muntah, mencret, dan juga syok. Nah, untuk cairan intravena sendiri atau terapi cairan itu sendiri dibagi menjadi dua, di mana ada kristaloid dan juga koloid. Di mana kristaloid lagi ada beberapa fungsinya, ada tiga yaitu isotonis, ada yang cairan hipertonis dan juga hipotonis. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Serta juga koloid, ada juga dua contoh koloid, di mana ada koloid alami dan juga koloid buatan atau sintetik. Kemudian kita akan masuk ke cairan kristaloid itu sendiri, di mana cairan kristaloid itu berisi elektrolit, contohnya ada kalium, natrium, kalsium, dan juga klorida. Nah, di mana cairan kristaloid ini tidak mengandung partikel onkotik, jadi karena itu tidak terbatas dalam ruangan intravaskuler dengan waktu paruh kristaloid di intravaskular adalah 20-30 menit. Nah, untuk pembagian cairan kristaloid yang tadi, yang pertama isotonis. Jadi ketika memberikan kristaloid isotonis,
tidak terjadi perpindahan signifikan antara cairan dalam intravaskular dan juga sel. Dengan demikian, hampir tidak ada atau minimal adanya osmosis. Jadi keuntungan dari cairan kristaloid yang ini adalah dia murah, mudah didapat, juga mudah penyimpanannya, serta bebas dari segala reaksi, dan juga dapat dipakai untuk mengatasi defisit volume sirkulasi, serta menurunkan viskositas darah, dan dapat digunakan sebagai fluid challenge test. Jadi ada juga efek samping yang perlu diperhatikan, yaitu adalah terjadinya edema perifer dan juga edema paru pada jumlah pemberian yang besar. Contohnya, contoh larutan kristaloid isotonis sendiri seperti ringan laktat, normal salin atau NaCl 0,9% dan juga dextrose 5%. Kemudian untuk yang hipertonik sendiri itu biasanya menyebabkan cairan tersebut akan menarik cairan dari sel ke ruang intravaskular. Jadi efek larutan garam hipertonik lain adalah meningkatnya curah jantung, bukan hanya karena perbaikan preload, tapi juga peningkatan curah jantung tersebut mungkin sekunder karena adanya efek inotropik positif pada miokard dan menurun pada saat afterload. Nah, afterload sekunder ini merupakan akibat efek vasodilatasi kapiler dari visceral. Nah, kedua keadaan ini dapat memperbaiki aliran darah ke organ-organ vital. Dan juga pastinya setiap cairan juga ada efek sampingnya. Jadi efek samping dari pemberian kristaloid hipertonik ini, yaitu pemberian larutan garam hipertonik, adalah adanya hipernatremia dan juga adanya hiperkloremia. Jadi untuk contoh-contoh cairan kristaloid hipertonis itu adalah dextrose 5% dalam setengah normal salin, ada juga dextrose 5% dalam normal salin, dan juga salin 3%, salin 5%, dan juga dextrose 5% dalam ringan laktat. Nah, yang terakhir adalah ketika cairan hipotonis diberikan atau cairan hipotonis sendiri merupakan cairan yang cepat berpindah dari intravaskular ke sel. Contoh larutan kristaloid hipotonis ini contohnya ada dextrose 5% dalam air dan juga setengah normal salin. Nah, untuk cairan koloid ini, di mana cairan koloid itu banyak mengandung zat-zat yang mempunyai berat molekul lebih tinggi dan aktivitas osmotiknya yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruang intravaskuler. Nah, koloid ini biasa digunakan untuk resusitasi cairan pada pasien yang defisit cairan berat seperti shock hipovolemik atau shock hemoragik. Nah, di mana sebelum diberikan transfusi darah, pada penderita dengan hipoalbuminia berat dan juga kehilangan protein jumlah besar, misalnya pada luka bakar. Nah, untuk cairan koloid ini sudah dikatakan tadi dibagi dua. Jadi ada alami dan juga sintetik atau buatan. Untuk cairan koloid alami ini biasanya itu adalah merupakan fraksi protein plasma 5% dan juga albumin manusia kurang lebih terkandung 5% sampai 25%. Kemudian dia dibuat itu dengan cara memanaskan plasma hingga suhu 60 derajat selama 10 jam untuk membunuh virus contohnya virus hepatitis dan virus lainnya. Nah, untuk golongan sintetik sendiri cairan koloid ada 3 seperti contoh dextran, ada hydroxytylstrats atau hetastrats, dan juga gelatin. Nah, ini dia adalah contoh perbandingan antara cairan kristaloid dan juga koloid. Jadi mulai dari berat molekulnya sudah dikatakan seperti penjelasan tadi bahwa koloid itu berat molekul lebih besar daripada kristaloid. Nah, untuk distribusinya juga tadi sudah sempat dijabarkan. Kalau kristaloid itu dia lebih cepat 20-30 menit, sedangkan koloid dia lebih lama dalam sirkulasi, bisa sampai 3-6 jam. Untuk faal hemostasis sendiri, biasanya kalau kristaloid tidak mempengaruhi, tapi koloid dia mengganggu atau mempengaruhi faal hemostasis. Untuk penggunaannya biasa kristaloid biasanya untuk dehidrasi baik ringan maupun berat. Kalau untuk koloid biasanya dia sudah sampai pendarahan masif atau loss cairan yang sangat banyak. Untuk koreksi pendarahannya biasanya kalau untuk kristaloid diberikan 2-3 kali jumlah pendarahan, kalau koloid dia sesuai jumlah pendarahan. Nah, untuk terapi cairan ini dibagi beberapa cara. Yang pertama adalah cairan pemeliharaan. Jadi cairan pemeliharaan ini merupakan terapi cairan intravena untuk pemeliharaan rutin mengacu pada penyediaan intravena cairan dan juga elektrod untuk pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan rute enteral. Namun sebaliknya, baik dalam hal keseimbangan cairan dan juga elektrod dan penanganan. Nah, untuk tujuan pemberian terapi pemeliharaan cairan ini sendiri yaitu memberikan cairan perawatan rutin
adalah untuk menyediakan kecukupan cairan dan juga elektrolit, memenuhi invisible loss biasa 500 sampai 1000 mili, dan juga mempertahankan status normal tubuh sebagai kompartemen cairan dan juga memungkinkan ekskresi ginjal dari produk-produk limbah. Nah, biasanya jenis cairan rumahan yang dapat digunakan adalah NaCl 0,9%, glukosa 5%, dan juga glukosa salin. Bisa juga digunakan ringan laktat atau asetat 0,5% laktat atau asetat. Dan juga biasanya NaCl 0,9% itu hanya untuk rumahan yang tinggi kandungan NaCl dari saluran cerna atau ginjal. Dan juga glukosa 5% atau glukosa salin. Nah, kemudian untuk metode cairan pengganti, jadi di mana biasanya banyak pasien membutuhkan cairan intravena, memiliki kebutuhan spesifik untuk menutupi penggantian defisit dari cairan atau kehilangan cairan atau elektrolit, serta permasalahan redistribusi dari cairan internal yang sedang berlangsung, sehingga harus dihitung untuk pemilihan cairan intravena yang optimal. Nah, untuk cairan dan elektrolit intravena pengganti dibutuhkan untuk menangani defisit yang ada pada kehilangan yang tidak normal yang sedang berlangsung, biasanya dari saluran pencernaan, contohnya ileostomi, fistula drainase nasogastrium, atau drainase bedah, atau juga pada saat operasi-operasi saluran kencing, contohnya saat pemilihan dari ginjal gagal, ginjal akut. Secara umum juga terapi cairan intravena ini untuk menggantikan pergantian harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekstra dari cairan elektrolit yang kebutuhan pemeliharaannya, sehingga homeostatisnya dapat kembali terjaga. Nah, untuk cairan nutrisi sendiri atau terapi cairan nutrisi biasanya diberikan pada suatu keadaan di mana misalnya ada gangguan absorpsi makanan, ya seperti pada fistula enterocuneatus, juga ada pada atresia intestinal, ada juga colitis infektiosa, dan juga obstruksi usus halus. Kemudian ada juga kondisi di mana usus harus diistirahatkan, seperti pada pankreatitis berat, status perioperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, ada juga stenosis arteri mesentrika, dan juga diare yang berulang atau diare yang kronis. Kemudian juga ada gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan, dan juga pseudo obstruksi, dan juga skleroderma. Kemudian juga ada kondisi di mana jalur enteral tidak memungkinkan, seperti pada gangguan makan, muntah terus-menerus, dan juga gangguan hemodinamik, dan juga hiperemis gravidarum. Nah, untuk terapi cairan sendiri ada pada saat operasi juga ada dibagi menjadi 3, yaitu pada saat preoperatif, duranto-operatif, serta postoperatif. Untuk terapi cairan preoperatif sendiri biasanya digunakan untuk menggantikan puasa yang diberikan cairan pemeliharaan. Bisa juga untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid, dan juga pendarahan akut akibat cairan kristaloid dan koloid atau transfusi. Nah, kalau untuk terapi cairan duranto operatif biasanya tujuan itu diberikan selama operasi sebagai koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi, dan juga mengganti pendarahan, dan juga mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Nah, pada idealnya pendarahan seharusnya diatasi dengan penggantian cairan kristaloid atau koloid untuk menjaga volume intravaskular, sehingga resiko terjadi anemia dapat diatasi. Namun jika terjadi anemia berat pada pasien dapat diatasi dengan pemberian transfusi darah. Untuk menentukan jumlah transfusi yang akan diberikan dapat ditentukan dari hematokrit dan juga dengan hitung estimated blood volume. Nah, untuk cara penghitung allowable blood loss biasanya itu EBV dikali dengan HCT sebelum pre-op dikurangi dengan jumlah HCT 30% dibagi dengan HCT pre-op. Nah, kemudian untuk terapi cairan post-operatif ada dibagi 3, yaitu pada keadaan tertentu, pada bayi dan anak, dan juga pada dewasa. Nah, kalau pada dewasa itu pasien yang diperbolehkan makan atau minum pasca bedah biasa diberikan cairan pemeliharaan. Kemudian apabila pasien puasa dan diperkirakan kurang dari 3 hari diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan juga asam amino esensial. Sedangkan apabila diperkirakan puasa lebih dari 3 hari biasa diberikan cairan nutrisi yang sama, dan pada hari kelima ditambah dengan emulsi lemak.
Kemudian ada pada keadaan tertentu pada orang dewasa, misalnya pada status nutrisi prabedah yang sangat buruk, segera diberikan nutrisi parenteral total. Untuk bayi dan anak sendiri, dia memiliki prinsip pemberian cairan yang sama, namun hanya komposisinya berbeda, misalnya dari kandungan elektrolitnya, jumlah karbohidrat, dan juga jumlah zat-zat lainnya. Kemudian untuk pada keadaan tertentu, misalnya penderita syok atau anemia, penata laksanaannya disesuaikan dengan etiologinya. Untuk kesimpulan dari terapi cairan ini, jadi air itu merupakan komponen terbesar dari tubuh. Persentase cairan dalam tubuh tergantung pada usia, jenis kelamin, dan juga derajat status gizi seseorang. Seluruh cairan tubuh tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua kompartemen, yaitu intraseluler dan juga ekstraseluler. Apabila terjadi defisit atau kekurangan cairan pada tubuh, maka perlu segera diberikan penanganan atau pencegahan untuk terjadinya masalah kekurangan cairan. Nah, untuk terapi cairan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kristaloid dan koloid. Kemudian untuk kristaloid merupakan larutan berbasis air yang mengandung elektrolit atau gula yang paling sering dan paling pertama digunakan sebagai cairan resusitasi. Keuntungan dari cairan ini, selain harganya murah, juga dia tersedia di setiap pusat-pusat kesehatan dan tidak perlu dilakukan cross match. Sedangkan kalau koloid dia mengandung zat-zat yang mempunyai molekul berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruang intravaskuler dan baik untuk resusitasi cairan pada pasien yang defisit cairan berat seperti pada syok hipovolemik atau syok hemoragik. Dan juga berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi cairan pemeliharaan, pengganti, dan juga cairan nutrisi. Kemudian sekian dan terima kasih. PPT ini saya jabarkan dan juga saya jelaskan pada video ini.